Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sisi Aryati dari Program Studi Pendidikan Fisika kelas B Angkatan 2024 dengan NIM 061112429045. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama ialah apa sih itu fluida statis dan yang kedua ialah jenis-jenis fluida statis itu sendiri. Nah, langsung saja ke materinya. Pengertian fluida statis. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau juga diam. Ialah fluida dalam keadaan bergerak, tetapi tak ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut. Atau bisa kita katakan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam atau sama, sehingga tidak memiliki gaya geser. Sifat-sifat fluida ini dapat ditentukan dan dipahami lebih jelas saat fluida dalam keadaan statis atau diam. Sifat-sifat fluida statis ini diantaranya ialah massa jenis, tegangan permukaan, kapilaritas, dan juga viskositas. Yang pertama yang akan kita bahas adalah massa jenis. Massa jenis dalam fisika ialah ukuran kepadatan atau densitas benda homogen. Nah, massa persatuan volume. Jadi, massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis persatuan volume benda, maka semakin besar pula massa jenis volumenya. Yang kedua ialah tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah gaya yang bekerja pada permukaan zat cair, yang menyebabkan permukaannya berkontribusi. Dengan kata lain, tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang. Nah, sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Yang ketiga ialah kapilaritas. Kapilaritas sendiri ialah kemampuan fluida untuk naik atau turun dalam tabung kapiler atau celah-celah kecil. Nah, kapilaritas ini disebabkan oleh gaya kohesi dan adhesi antara molekul fluida dan juga dinding kapiler. Yang keempat ialah viskositas. Viskositas fluida merupakan ukuran ketahanan sebuah fluida terhadap deformasi atau perubahan bentuk. Viskositas ini dipengaruhi oleh temperatur, tekanan, kohesi, dan laju perpindahan momentum molekulnya. Lalu yang kelima ialah tekanan. Tekanan T merupakan satuan ilmu fisika untuk menyatakan atau menyebutkan hasil dari gaya, yaitu F, dengan luas A. Satuan tekanan digunakan dalam mengukur kekuatan dari suatu benda gas dan juga benda cair. Yang terakhir ialah tekanan mutlak. Tekanan mutlak merupakan tekanan dari keseluruhan total yang dialami benda atau objek tersebut. Sehingga mengaitkan dengan pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa P sama dengan PO ditambah PH. Dengan P ialah tekanan mutlak PA, PO adalah tekanan udara PA, dan juga PH tekanan hidrostatis PA. Kenalkan, nama saya Olivia Zalpardisyani dengan NIM 06111282429067. Saya dari kelas Indralaya B, saya dari kelompok 5, saya dari Prodi Pendidikan Fisika 2024. Di sini saya akan menjelaskan dua hukum yang ada di fluida. Yang pertama yaitu hukum Archimedes. Hukum Archimedes ditemukan oleh Archimedes dari Sirakusa, yang dimana yang berbunyi benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mendapat gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan besar tersebut. Gaya ke atas ini disebut juga gaya apung. Rumus Archimedes yaitu gaya apung sama dengan massa jenis fluida dikali percepatan karena gravitasi dikali volume fluida. Dalam hukum Archimedes ada tiga keadaan benda dalam zat cair. Yang pertama itu terapung, yang dimana terjadi jika gaya angkat lebih besar dari gaya berat benda. Yang kedua yaitu melayang, yang dimana terjadi jika gaya angkat air sama dengan gaya berat benda. Yang ketiga tenggelam, yang mana terjadi jika berat benda lebih besar daripada gaya angkat. Contoh penerapan hukum Archimedes yaitu saat kita berenang, kita merasa bahwa tubuh kita itu lebih ringan karena gaya apung dari air. Yaitu hukum Pascal. Hukum Pascal ditemukan oleh ilmuwan fisika asal Prancis yang bernama Blaise Pascal. Hukum Pascal berbunyi tekanan yang diberikan kepada fluida dalam sebuah ruangan tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, di sini ada contoh gambar penerapan hukum Pascal. Selanjutnya saya akan membahas tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu permukaan bidang dan dibagi luas permukaan bidang tersebut. Secara matematis, persamaan tersebut bisa dituliskan sebagai berikut. P sama dengan F dibagi
bagi A, yang dimana P sama dengan tekanan, F gaya, dan A luas permukaan. Saya Nora Wahyu Padilla dengan NIM 06112824296061. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang fluida dinamis. Yang pertama yaitu pengertian fluida dinamis, yang kedua yaitu jenis aliran fluida dinamis. Yang pertama pengertian fluida dinamis. Fluida dinamis itu sendiri merupakan fluida yang bisa dapat berupa zat cair ataupun gas yang bergerak. Untuk memudahkan dalam mempelajari fluida, di sini dianggap steady atau mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu. Tak termampatkan atau tidak mengalami perubahan volume, tidak kental dan juga tidak turbulen atau tidak mengalami putaran-putaran. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis aliran fluida dinamis. Lintasan yang ditempuh suatu fluida yang sedang bergerak itu yang dinamakan dengan garis alir. Jenis aliran fluida dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu aliran lurus, yang kedua yaitu aliran turbulen. Yang pertama yaitu aliran lurus atau yang biasa disebut dengan laminar, merupakan aliran fluida mulus, di mana lapisan-lapisan yang bersebelahan meluncur satu sama lain dengan mulus. Yang kedua yaitu aliran turbulen, di mana aliran yang ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak menentu dan menyerupai pusaran. Selanjutnya yaitu besaran dan aliran. Besaran dalam fluida dinamis dirumuskan dengan Q sama dengan delta V per delta T sama dengan AV delta T per delta T sama dengan AV. Aliran fluida sering dinyatakan dalam debit aliran, di mana Q sama dengan V per T. Untuk debit itu sendiri, di mana fluida mengalir dengan kecepatan tertentu, misalnya V meter per detik. Misal, penampung tabung air berpenampang A, maka yang dimaksud dengan debit fluida adalah volume fluida yang mengalir per satuan waktu melalui suatu pipa dengan luas penampang A dan dengan kecepatan V. Yang terakhir yaitu persamaan kontinuitas. Apabila suatu fluida ideal bergerak atau mengalir di dalam suatu pipa, maka massa fluida yang masuk ke dalam pipa akan sama dengan yang keluar dari pipa selama selang waktu tertentu.